adik-adik. Shalom, shalom Kak Karen. Shalom Kak Kak. Titi. Shalom adik-adik semuanya. Wah, sebelum kita mulai kakak mau ucapin Happy New Year dulu ke adik-adik semua. Yang artinya berarti kita udah memasuki tahun 2021. Yeay! Nah Kak, kira-kira gimana ya kabar adik-adik di rumah? Liburannya gimana kira-kira? Apakah seru? Kakak liburan gimana Kak? Lumayan seru sih, tapi di rumah aja nih kali ini. Kakak juga di rumah aja sih Kak. Jadi gimana? Sama di rumah aja, nggak kemana-mana. Kalau adik-adik apakah ada jalan-jalan atau di rumah aja? Kakak harap semuanya kita di rumah aja ya, soalnya kita tetap harus stay at home dan stay safe terus ya adik-adik. Yap, adik-adik, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mulai dengan doa ya adik-adik. Ayo lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan tolong kami dan berkati kami dari awal sampai akhirnya. Menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik yang di rumah udah pada siap belum untuk memuji Tuhan? Yuk kita berdiri sama-sama dan kita mau menari untuk Tuhan. Kita mau sapa satu sama lain dengan lagu Hello Hello Hola Hola. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk kita menyanyikan lagu ini dengan berpasangan dua-dua. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik gimana nih badannya kira-kira udah lumayan panas belum? Kalau belum kita mau gerakkan badan kita lagi ya. Masih semangat kan? Masih nggak? Semangat yang semangat teriakan haleluya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya
kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau sayang pada kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, ajarlah kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang akan ditabur dapat tertanam dalam hati kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai Kak Karen. Halo. Kita hari ini mau cerita tentang apa nih? Hari ini kita akan cerita tentang salah satu murid Kristus. Nah, kira-kira Kak Karen bisa tebak nggak ya? Kalau Kak Karen taunya Yohanes. Gimana? Betul gak? Ada sih murid Yesus yang namanya Yohanes, tapi masih kurang betul. Aku masih clue deh. Ya, inisialnya adalah SP. SP. Siapa ya? Siapa ya? Oh, Simon Petrus. Bener? Betul, 100 untuk kakak. Yay, yuk Kak Karen dan teman-teman dan adik-adik di rumah, yuk kita mulai cerita hari ini. Ayo. Nah, tadi murid Yesus bernama Simon Petrus. Kira-kira adik-adik udah tahu belum ya? Nah, iya, Simon Petrus adalah salah satu murid Kristus. Yap, tapi sebelum Simon Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus, ia adalah seorang nelayan loh. Artinya Petrus itu menjala ikan di laut. Setiap hari dia pakai perahu bersama saudaranya. Lalu adik-adik dan Kak Karen, waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus, Tuhan Yesus bilang kalau Petrus tidak akan lagi menjadi penjala ikan, tapi dia akan menjadi penjala manusia. Oh, berarti Petrus itu adalah murid yang pemberani ya, Kak? Yap, benar banget. Dia merasa dipanggil oleh Allah dan memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Kak Karen, apa Kak? Di belakang ada badai gede banget, aduh aku takut banget. Gimana nih? Tenang Kak. Oh, jadi panik juga sama Kak. Gimana nih? Dulu. Oke. Udah tenang. Kakak jadi panik kayak gini, abis itu ngomong tentang badai, aku jadi ingat ada cerita juga Kak dari kita tentang badai juga, tentang Petrus juga. Wah, cerita apa tuh? Jadi waktu itu Petrus bersama murid-murid Tuhan yang lain sedang berada di dalam perahu. Perahu besar gitu. Terus tiba-tiba ada badai besar juga datang. Lalu gimana mereka? Mereka takut gak? Mereka takut sih kayak kakak tadi. Tapi Petrus itu adalah seorang pemberani. Wow. Nah, di saat semua teman-temannya, semua saudara-saudara tadi itu panik di dalam perahu, takut di dalam perahu, Petrus itu jalan keluar, jalan di atas air untuk menemui Tuhan Yesus. Bersama Tuhan. Keren banget. Keren kan? Jadi kita nggak perlu takut ya Kak? Nah, adik-adik, Petrus memang adalah seorang yang pemberani. Tapi kadang adik-adik, Petrus itu mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Iya, contohnya waktu itu saat Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mati dan bangkit lagi, Petrus membantah Yesus. Waktu itu Petrus kira dia lebih mengetahui semuanya daripada Tuhan, padahal dia tidak sama sekali. Oh, ada satu lagi nih. Waktu itu pada malam sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus memberitahukan kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi Kak Karen dan adik-adik, Petrus mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ia mengatakan sekalipun nyawanya harus mati, dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi adik-adik dan Kak Karen, kenyataannya Petrus tetap menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, Kak Karen dan adik-adik, aku punya gelas nih Kak. Kira-kira Kak Karen bisa kasih tau nggak ya apa yang ada di dalam gelas ini? Nggak bisa dong Kak, kan nggak nampak. Iya sih, tapi sebenarnya di dalam tempat ini ada sesuatu loh, tapi kita nggak bisa lihat dengan mata kita sendiri. Nah, terkadang diri kita memang menutupi kelemahan-kelemahan kita dari orang lain, seperti gelas ini menutupi isinya. Nah,
terkadang juga kita sampai nggak tahu kalau kita itu punya kelemahan sampai kita diuji atau dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, Kak. Oh iya, seperti Petrus waktu itu dia dengan berani nih mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ketika ia harus mati sekalipun, dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Kak Karen, adik-adik, waktu pada saatnya dia harus membela Tuhan Yesus, Petrus malah pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan berduka. Waktu dia menyadari kalau dia salah, perasaan dia gimana? Terus waktu itu sangat sedih, hatinya hancur karena dia merasa kalau dia melakukan suatu kesalahan yang sangat besar yang bahkan Petrus tidak pernah pikirkan bahwa ia akan melakukannya. Nah, terkadang kita berusaha untuk menutupi kelemahan, menutupi kegagalan, ketakutan kita dari Allah. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang mustahil karena Tuhan Yesus mengenal kita dari dalam dan dari luar. Tuhan Yesus mengenal kita dengan seutuhnya. Oh, gitu ya, Kak. Nah, kalau gelas ini kelihatan kan adik-adik apa isinya? Kelihatan kan, Kak? Ya, kelihatan. Nah, gelas ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus melihat kita. Tuhan tahu semua kegagalan kita, Tuhan tahu semua kelemahan kita, tapi Tuhan tetap mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Wah, Tuhan Yesus itu sungguh baik ya. Baik banget. Kan Petrus udah menyangkal dan meninggalkan Tuhan. Apakah itu akhir dari cerita Petrus? Belum. Jadi habis itu Tuhan Yesus datang menawarkan kasih dan pengampunan. Jadi saat Tuhan Yesus naik ke surga, ia mengirimkan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan. Semua orang percaya. Jadi kita, Petrus dan orang-orang percaya lain dan adik-adik di rumah itu beroleh kekuatan dan kebijaksanaan dari Roh Kudus. Petrus selanjutnya dipenuhi oleh keberanian untuk berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Petrus nggak lagi nih mengandalkan kekuatan dan kemampuan dia sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Tidak pernah gagal. Wah, keren ya. Ya. Dan selama hidupnya Petrus, dia nggak pernah lagi tuh nyangkal Tuhan, kan? Yap. Nah, habis itu sepanjang hidupnya Petrus hidup untuk melayani Tuhan seperti berkhotbah, dan dia mati untuk Tuhan juga. Nah, adik-adik, yuk kita hafalkan super ayat kita hari ini. Super ayat kita hari ini terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, kira-kira kalau sekali doang hafal nggak ya kira-kira? Kalau itu kakak punya tes nih adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat di layarnya ya. Sekarang ada ayat yang kurang lengkap nih. Ayo kita coba selesaikan ya kak ya ayatnya ya. Ya, boleh. Di sini kakak udah siapkan nih pilihan jawabannya. Jadi kita punya 3 kosakata nih yang belum lengkap. Kira-kira apa aja ya? Oh jatuh. Kira-kira apa aja ya? Kita sama-sama selesai kak. Dari awal ya kak. Oke, berarti kita baca sama-sama ya? Iya boleh. Oke. 1, 2, 3. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab, kosong nih kak. Kosong ya? Apa ya? Kira-kira ada apa? Di sini ada 3 pilihan nih. Kira-kira adik-adik bisa tebak juga nggak ya apa? Apa nih adik-adik jawabannya? Dosa. Bukan dosa sih kayaknya. Apa ya kira-kira kak? Sebab dosa sih. Kelemahan-kelemahan? Sebab kelemahan-kelemahan kayaknya tadi bukan itu deh. Oh, berarti imam besar. Oh, coba kita cocokkan kak. Sebab imam besar yang kita punya. Oke. Oh, benar. Oke, berarti jawabannya imam besar. Oke, kita Yeay. sisihkan dulu ya pilihan jawabannya. Oke. Nah, sekarang tinggal 2 nih kak. Nanti kita baca lagi. Oke. 1, 2, 3. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan
dosa, pasti dosa sih Kak. Ya, merasakan dosa. Iya dong, kan dosa kita yang rasain. Tapi imam besar kita masa merasakan dosa kita juga kan? Kayaknya bukan deh. Apa kelemahan-kelemahan? Kan kita tadi kayak Petrus Kak. Petrus kan punya banyak kelemahan Kak. Oh. Seperti kita juga. Kelemahan Kak jawabannya. Aku yakin deh kelemahan. Coba kita coba deh. Oke deh. Dari Ibraninya ya Kak, dari awal ya Kak. Biar kita cocokkan sama-sama. 1, 2, 3. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dong Kak. Jadi jawabannya kelemahan-kelemahan. Adik-adik setuju nggak nih? Setuju. Dong pastinya. Jadi jawabannya kelemahan-kelemahan kita ya. Nah, Oke. kalau kita sisihkan satu jawabannya, kita dapat jawaban yang terakhir nih. Yeay. Kira-kira di mana ya jawabannya Kak? Jawaban terakhir kira-kira terletak di mana ya? Kita harus ulangi dari awal. Kita harus ulangi dari awal nih Kak. Ayo Oke. sama-sama ya. 1, 2, 3. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yeay! Jadi tantangannya udah selesai nih Kak. Udah Kak, kakak juga yakin nih pasti adik-adik di rumah udah semakin hafal dengan ayatnya. Ya, aku juga udah hafal sih. Ya kakak juga udah hafal. Terima kasih. Kak. Terima kasih sama-sama Kak. Ayo kita sisihkan jawabannya. Oke. Nah, gimana kalau kita coba sekali lagi Kak ayatnya? Supaya adik-adik lebih hafal. Lebih hafal. Kali ini berarti adik-adik harus ikutin kita. Ya dengan suara yang lantang ya adik-adik ya. Ayo semuanya berdiri dong. Berdiri. Lihat dari Iya. sini. Itu tuh. Apa masih ada yang duduk? Ada yang masih duduk? Ayo berdiri dong. Oke. Ayo. Harus semangat. Oke. Nah, udah berdiri semua nih Kak. Ayo kita sama-sama ucapkan super Super kita hari ini. 2, 1. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Wow, udah hafal semua nih Kak. Hebat ya. 100 untuk adik-adik. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak mengasihi Allah loh. Tapi justru itu artinya kita adalah manusia yang lemah. Seperti super kebenaran kita hari ini. Tuhan Yesus mengetahui kelemahan-kelemahanku. Kita katakan satu kali lagi ya bersama-sama. Oke. 3, 2, 1. Tuhan Yesus mengetahui kelemahan-kelemahanku. Nah, dan Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan daripada Roh Kudus untuk mengatasi semua kelemahan-kelemahan kita. Ia mengasihi kita, siap mengampuni kita dan memulihkan kita seperti apa yang telah dilakukan kepada Petrus. Wah, berarti kita tidak boleh nih menutupi kelemahan-kelemahan kita di hadapan Allah, karena itu adalah hal yang tidak mungkin atau hal yang mustahil. Tapi sebaliknya kita harus menyerahkan kelemahan-kelemahan kita kepada Tuhan supaya Tuhan membantu dan menguatkan kita di setiap kelemahan-kelemahan kita. Yap. Oke adik-adik, jadi hari ini kita belajar kalau kita adalah manusia yang lemah dan bisa melakukan kesalahan. Tapi adik-adik dan Kak Karen, kita punya Tuhan Yesus yang sungguh mengenal kita. Dia selalu memampukan kita untuk menghadapi kehidupan kita dan Dia selalu mengasihi kita. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan seluruh kelemahan kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan do the rest. Oke. Adik-adik, mari kita berdoa.